Ketika Allah Subhanahu wa taala menolong seorang hambanya, Allah Subhanahu wa taala juga ingin melihat dari hamba tersebut kesungguhan dia, tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua di sini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan minggu lalu kita membahas tentang peristiwa peperangan Badar, bagaimana berjalannya peperangan Badar tersebut. Dan kita terhenti pada sekelompok orang-orang kufar Quraisy yang dilarang oleh Nabi untuk dibunuh. Di antaranya adalah keturunan Bani Hashim, Abbas bin Abdul Muttalib dan yang lainnya yang dulu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam peperangan Badar banyak sekali peristiwa-peristiwa yang dijelaskan oleh ahli sejarah. Di antara peristiwa yang dijelaskan oleh ahli sejarah adalah peristiwa ada seorang musyrik yang bernama Aswad ibnu Abdul Asad al-Makhzumi. Aswad ibnu Abdul Asad al-Makhzumi ini dia bersumpah bahwasanya dia akan meminum air dari telaga kaum mukminin. Ya, dia bersumpah, dia rela mati sampai dia meminum air dari telaga kaum mukminin. Karena kita tahu di antara strategi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disarankan oleh sebagian sahabat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menampung air. Setelah persediaan air kufar Quraisy itu dibolongin, dihancurkan, mengalir ke tempatnya sahabat karena sahabat berada di dataran yang paling rendah. Air itu mengalir ke mereka dan ditampung oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aswad ibnu Abdul Asad al-Makhzumi ini bersumpah. Kata dia, saya akan meminum air tersebut atau saya akan mati, kata dia. Maka Aswad ibnu Abdul Asad al-Makhzumi ini pun dia maju, bergerak menuju ke tempat peristirahatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka dilihat oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka terjadilah pertarungan yang sangat dari Hamzah dan Aswad ibni Abdul Asad ini. Maka Hamzah pun bisa memutuskan kakinya. Maka dipenggal oleh Hamzah kaki Aswad ibni Abdul Asad al-Makhzumi ini. Kemudian Aswad ibn Abdul Asad al-Makhzumi ini bersumpah. Kakinya terputus, katanya dia, demi Allah saya akan meminum air dari kaum mukminin. Maka pada saat itu pun Hamzah pun langsung membunuhnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat kata Allah, afaman zuyyina law su'u amali fara'ahu hasana. Apakah engkau tidak melihat, kata Allah, orang yang mereka menganggap perbuatan mereka bagus padahal itu adalah perbuatan kekufuran. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di peperangan Badar juga ada peristiwa yang sangat menarik, yaitu peristiwa tentang terbunuhnya Umayyah ibn Khalaf. Kita tahu bahwasanya Umayyah bin Khalaf seorang pembesar kaum kufar Quraisy. Umayyah bin Khalaf ini, dan sudah saya jelaskan, dia tidak mau ikut berperang, tapi dipaksa oleh Abu Jahal
Karena Umayyah bin Khalaf dia tahu, dia pernah dikasih tahu oleh Abdurrahman bin Auf. Karena Umayyah bin Khalaf ini berteman dulu ya sebelum Abdurrahman bin Auf masuk Islam. Teman koncok dia di Mekah. Kemudian ketika Abdurrahman bin Auf masuk Islam, Abdurrahman bin Auf mengasih tahu bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, engkau akan dibunuh oleh orang-orang muslimin. Ya, engkau akan dibunuh oleh orang-orang muslimin. Nabi berkata demikian. Kemudian Umayyah bin Khalaf ini ketika di dalam peperangan Badar dia berusaha untuk pulang, tapi ya, terus ya dihalau oleh Abu Jahal. Kemudian maka ketika terjadi peperangan Badar, maka Umayyah bin Khalaf ini berada paling buncu, paling belakang di dalam peperangan. Dia siap-siap untuk kabur, tapi dia saat itu tidak bisa kabur. Kemudian ketika peperangan Badar hampir dimenangkan oleh kaum mukminin, dilihat oleh Abdurrahman bin Auf. Umayyah bin Khalaf ini dilihat oleh Abdurrahman bin Auf. Pada saat itu Abdurrahman bin Auf membawa harta rampasan perang. Ya, diambil dari ketika beliau menang, beliau bawa harta rampasan perang. Pada saat melihat Umayyah bin Khalaf, maka Abdurrahman bin Auf berteriak. Kata Abdurrahman bin Auf, "Hal laka fiyya ta'khudhuni ana?" Ya. Kemudian kata Abdurrahman bin Auf, "Wahai Umayyah bin Khalaf, saya akan membawamu. Ya, saya akan membawamu menjadi tawananku." Maka Abdurrahman bin Auf beliau lepaskan semua apa yang beliau dapatkan dari harta rampasan perang untuk menawan ya Umayyah bin Khalaf. Dan pada saat itu Umayyah bin Khalaf bersama anaknya itu Ali bin Umayyah. Dua orang ini sama-sama penakut. Anaknya penakut, bapaknya penakut. Ketika dibawa oleh Bilal, dibawa oleh Abdurrahman bin Auf, ya, Umayyah bin Khalaf ini di peperangan Badar pengen diambil oleh Abdurrahman bin Auf, dilihat oleh Bilal ibni Rabah. Bilal ibni Rabah ketika melihat Umayyah bin Khalaf, Bilal keingatan bahwasanya Umayyah bin Khalaf adalah orang yang sangat keras menyiksa Bilal pada saat itu. Ketika Bilal menjadi budak, yang paling keras siksaannya adalah Umayyah bin Khalaf, termasuk yang paling keras. Maka Bilal pun berteriak, kata Bilal, "Ra'sal kuffar Umayyah bin Khalaf, la najautu in naja." Kata Bilal, sesungguhnya tokoh kekafiran Umayyah bin Khalaf, saya tidak akan selamat kalau dia selamat, kata Bilal. Maka Bilal pun ingin ya menggal ya ingin membunuh Umayyah bin Khalaf dan beserta anaknya. Tapi Abdurrahman bin Auf menolak. Kata Abdurrahman bin Auf, "Wahai Bilal, ini sudah jadi tawananku." Ya. Bilal tidak mau mendengar. Kata Bilal, "La najautu in naja." Saya tidak akan selamat ya kalau dia selamat. Kata Bilal, harus saya bunuh ya, apapun risikonya. Maka Abdurrahman bin Auf berusaha ingin menenangkan Bilal bahwa ini sudah jadi tawanan dia. Maka Bilal tidak mau. Akhirnya Bilal berteriak ya kepada orang-orang Ansar ya. Ya, Bilal berteriak, kata Bilal, "Ya Ansarullah, ra'sal kufar Umayyah bin Khalaf, la najautu in naja." Kata Bilal, wahai orang-orang Ansar, ini ada kepala dedengkot orang-orang kafir Quraisy, yaitu Umayyah bin Khalaf. Akhirnya pun orang-orang Ansar datang mengelilingi Umayyah bin Khalaf. Pada saat itu Abdurrahman bin Auf tahu bahwasanya dia tidak akan bisa menawan Umayyah bin Khalaf. Akhirnya pun Umayyah bin Khalaf dibunuh oleh orang-orang Ansar. Ya, dibunuh oleh orang Ansar. Maka betul apa yang dikatakan oleh Nabi sallam bahwasanya Umayyah bin Khalaf akan dibunuh oleh kaum muslimin. Maka yang ditakutkan oleh Umayyah bin Khalaf, dia pun terbunuh di medan peperangan, ya, di dalam peperangan Badar. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam peperangan Badar pun terjadi peristiwa yang sangat juga banyak peristiwa. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Di dalam peperangan Badar banyak para sahabat berperang dengan keluarganya. Ya, ayah berperang dengan anaknya, keponakan berperang dengan pamannya. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau membunuh pamannya, yaitu Aus ibn Hisam ibn al-Mughirah. Ini dibunuh oleh Umar bin Khattab. Kemudian dalam peperangan Badar, Abu Bakar berperang dengan anaknya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu berperang dengan anaknya Abdurrahman bin Abi Bakar. Abdurrahman bin Abi Bakar ini sahabat yang mulia. Pada saat itu beliau belum masuk Islam.
Ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu masuk Islam, Abdurrahman belum masuk Islam. Sampai Nabi SAW berhijrah, Nabi SAW berhijrah, Abdurrahman belum masuk Islam. Terjadi peperangan Badar, maka Abu Bakar pertama kali yang dia cari adalah anaknya. Kata Abu Bakar, halla adribu unuqahu. Kata Abu Bakar, mana Abdurrahman bin Abi Bakar? Biarkan saya memenggal lehernya. Maka kata para ulama, ujian Abu Bakar As-Siddiq seperti ujian Ibrahim alaihissalam. Tetapi ujian Ibrahim lebih berat daripada ujian Abu Bakar As-Siddiq. Karena ujian Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau dihadapkan dengan anak yang berbakti, anak yang bertakwa, disuruh untuk menyembelih. Adapun Abu Bakar dihadapkan dengan anak yang pada saat itu belum masuk Islam. Maka Abu Bakar mencari anaknya, tidak ketemu. Subhanallah, tidak ketemu. Abu Bakar cari di medan peperangan, dia ingin membunuh anaknya. Ya, karena dia dalam keadaan kubu tidak ketemu. Dan pada saat itu Abdurrahman bin Abi Bakar, setelah peperangan Badar selesai, dia termasuk orang yang selamat, tidak terbunuh. Dan setelah itu beliau masuk Islam. Maka setelah itu beliau masuk Islam. Ketika beliau masuk Islam, menjadi sahabat yang terbaik, ya. Sahabat yang luar biasa membela agama Islam. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di peperangan Badar juga, ya, Mus'ab bin Umair, ya, dia berperang, ya. Dia berperang dengan saudaranya Aziz bin Umair. Mus'ab bin Umair, seorang sahabat yang luar biasa di kota Mekah, ya, sahabat yang sangat kaya raya, ya. Sangat kaya raya. Ketika dia masuk Islam, dia semua kekayaannya ditarik oleh orang tuanya. Sampai Nabi SAW sering menangis melihat Mus'ab bin Umair, orang laki-laki yang tampan, pakaian yang luar biasa, orang kaya raya. Ya, sampai dia dipenjara, ya, oleh ibunya sendiri, ya. Kemudian beliau diutus oleh Nabi ke Madinah, berhijrah, kemudian belum pengajar Al-Quran sampai meninggal di dalam peperangan Uhud. Dikatakan di dalam peperangan Uhud ketika meninggal, tidak ada yang bisa mengapaninya. Bajunya kalau ditarik kelihatan wajahnya. Wajahnya kalau ditarik kelihatan kakinya. Saking miskinnya beliau. Ya, saking miskinnya beliau. Maka Nabi SAW menyuruh untuk ditutupi dengan izhir kakinya. Ditutupi dengan rumputan namanya izhir. Kemudian, ya, Mus'ab bin Umair, beliau melihat saudaranya Aziz bin Umair pada saat itu. Maka Aziz bin Umair, ya, saat itu beliau tertawan oleh orang-orang Ansar. Berkata Mus'ab kepada orang-orang Ansar yang menawan saudaranya, kata Mus'ab, "Shaddi yadayka bihi fa inna ummahu dhatu mata' la'allahu tubdihi minka." Kata Mus'ab bin Umair, pegang erat-erat tawanan ini, jangan sampai lepas, kata dia. Sesungguhnya ibunya adalah orang kaya. Mudah-mudahan ibunya, ya, menebus dengan kekayaannya. Orang Ansar ini mengatakan, "Ajib, wahai Mus'ab, engkau berkata seperti itu kepada saudaramu. Seharusnya tolong jagakan saudara saya." Ini bagaimana? Mereka melihat saudara keimanan adalah saudara dengan seagama, seakidah. Maka ini peristiwa juga yang menakjubkan terjadi di dalam peperangan Badar. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam peperangan Badar juga terjadi peristiwa. Ketika Nabi SAW ingin berperang di dalam peperangan Badar, ada seorang musyrikin menawarkan dirinya untuk menolong Nabi SAW. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, di dalam Sahih Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa kharijun ila Badar. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Badar. Kemudian laki-laki ini mengatakan, wa yuzkar anna hadzal rajul lahu jur'atun wa najdah. Disebutkan laki-laki ini seorang pemberani, seorang yang sangat luar biasa. Maka fafariha ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semua sahabat pun senang. Ya, laki-laki ini datang karena dia terkenal seorang yang hebat, ya, berperang. Kemudian faqala ar-rajul li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka laki-laki ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ji'tu li'attabi'aka wa usibu ma'aka." Kata laki-laki ini, "Wahai Rasulullah, aku datang ikut bersamamu, membelamu, dan aku ikut berperang bersamamu.
Kemudian Nabi mengatakan, tu'minu billahi wa rasulih. Kata Nabi SAW, apakah engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya? Kemudian orang ini menjawab, qala la, tidak wahai Rasulullah. Kata Nabi, farji falan asta'in bimusyrikin. Kata Nabi SAW kembali, sesungguhnya aku tidak mau meminta tolong dengan orang-orang musyrik. Kemudian orang ini pun ditolak oleh Nabi SAW. Kemudian ketika Nabi SAW melanjutkan perjalanannya, datang lagi orang ini yang kedua kali. Orang ini mengatakan dengan perkataan yang sama, wahai Rasulullah, aku ikut bersamamu dan berperang bersamamu. Kemudian Nabi mengatakan, tu'minu billahi wa rasulih, engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kata orang ini, la, tidak wahai Rasulullah, irji lan asta'in bimusyrikin. Kata Nabi, pulang engkau, aku tidak butuh dengan pertolongan orang-orang musyrik. Maka Nabi melanjutkan perjalanannya sampai ketiga kalinya orang ini datang, ingin mengatakan bahwasanya dia ingin ikut bersama Nabi. Nabi pun mengulang pertanyaan, tu'minu billahi wa rasulih, apakah engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya? Kemudian orang ini pun mengatakan, iya wahai Rasulullah, saya sekarang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi pun menerimanya menjadi pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam peperangan Badar banyak sekali pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, pertolongan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kaum mukminin, dan banyak sekali tentara-tentara yang Allah kirim untuk kaum muslimin. Yang pertama Bapak Ibu, di antara pertolongan Allah di dalam peperangan Badar, Allah Subhanahu Wa Taala mengirim para malaikat. Allah Subhanahu Wa Taala mengirim para malaikat. Disebutkan, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, kata Allah, ittastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kalian, kata Allah, meminta pertolongan dengan Tuhan kalian, maka Allah mengabulkan doa kalian. Allah mengirim 1000 pasukan dari kalangan malaikat. Subhanallah, 1000 malaikat dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menolong kaum mukminin. Bahkan tidak hanya itu saja, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala tidak hanya 1000 malaikat. Disebutkan di dalam surah Ali Imran, Allah mengatakan, kata Allah, walaqad nasarakumullah bi Badrin, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menolong kalian di dalam peperangan Badar, wa antum adillah, pada saat itu kalian dalam kondisi hina. Fattaqullaha la'allakum tashkurun, bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian bersyukur. Kemudian kata Allah, ittaqulu lil mu'minin ala yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi salasati alafin minal malaikati munzalin. Ketika para malaikat berkata untuk orang-orang mukminin, apakah tidak cukup bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menolong kalian dengan 3000 malaikat? Dengan 3000 malaikat Allah turunkan. Bala in tasbiru wa tattaqu, jika seandainya mereka bersabar dan bertakwa, wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum rabbukum bi 5000 minal malaikati musawwimin. Kalau mereka bersabar dan bertakwa, akan datang kepada mereka, ya, bantuan dari Tuhan mereka sebanyak 5000 malaikat. Para mu'arrikhin, para ahli tafsir mengatakan bahwasanya pertama kali Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan malaikat 1000. Kemudian Allah tambah jumlah pasukan malaikat tersebut 3000. Kemudian Allah jumlah pasukannya sampai menjadi 5000. Taib, Ustaz, kenapa kada diutus sikung malaikat aja? Ya, padahal cukup sikung malaikat ini menghanguskan berataan orang kufar Quraisy. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mengirimkan pasukan malaikat dengan jumlah yang begitu banyak? Padahal kada cukupkah malaikat? Begitu hebatkah orang kufar Quraisy ini sampai 5000 orang kufar Quraisy? Tidak. Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menolong seorang hambanya, Allah Subhanahu Wa Taala juga ingin melihat dari hamba tersebut kesungguhan dia, tawakal dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbentuk bashar, berbentuk manusia. Makanya diceritakan ketika para sahabat, ya, radhiyallahu taala anhu, ya, karena yang dikirim oleh Allah ini malaikat bukan malaikat sembarangan. Ini adalah tentara terbaik di kalangan malaikat.
tentara terbaik di kalangan para malaikat. Karena malaikat itu adalah bertingkat-tingkat. Yang dikirim ini adalah tentara terbaik dari malaikat. Yang menunjukkan hadis ini ada di dalam Sahih Bukhari. Ketika itu Jibril datang kepada Nabi SAW. Kemudian kata Nabi, "Ma ta'udduna ahl badri fikum?" Bagaimana menurutmu orang-orang Badar, orang-orang yang ikut serta di dalam peperangan Badar? Apa kata Jibril? "Min afdhalil muslimin." Sesungguhnya orang yang ikut di dalam peperangan Badar adalah orang yang paling utama di kalangan kaum muslimin. Kemudian kata Jibril, "Wa kadzalika man syahida badran minal malaikah." Kata Jibril, seperti itu pula malaikat yang ikut serta di dalam peperangan Badar. Artinya adalah malaikat-malaikat yang luar biasa. Disebutkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Abdullah bin Abbas, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di peperangan Badar, Nabi melihat Jibril. Kata Nabi, "Ya Ibn Abbas, hadza Jibril akhadha bi ra'si firasi alaihi adatul harb." Nabi SAW melihat Jibril alaihissalam. Nabi langsung mengasih tahu, "Wahai Ibnu Abbas, ini Jibril sedang dia menaiki kuda dengan membawa alat perang." Lihat, Jibril ikut serta dalam peperangan Badar. Padahal Jibril alaihissalam adalah min khiyaril malaikah, dari sebaik-baik para malaikat. Disebutkan oleh para sahabat Nabi SAW, para sahabat melihat bagaimana para malaikat ikut berperang. Diceritakan oleh Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, "Bainama rajulun minal muslimin yawma idzin yashtaddu fi asar rajulin minal musyrikin amamahu." Kata Ibnu Abbas, ketika seorang laki-laki dari kalangan kaum muslimin, pada saat itu mereka sedang mencari seorang laki-laki dari kaum musyrikin yang berperang bersama mereka. Saat itu berhadapan pasukan muslimin dengan musyrikin, kemudian ada seorang muslim, dia sedang berhadapan dengan musuhnya di depannya. Ketika dia mencari musuh di depannya ini, kemana kabur? Ketika berperang tidak ada. Kemana kabur? Dia cari. Ketika itu kata Ibnu Abbas, "Sami'a darban bi sauti fawqahu." Kemudian dia melihat musuhnya dia ini ketika berperang ternyata sudah ditimpas. Dia sudah dibunuh. Kemudian mereka melihat adalah aqdamu haizum. Saya melihat ada telapak kaki kuda, yaitu kudanya malaikat. Yang membunuhnya adalah malaikat. Disebutkan dalam riwayat yang lain, sebahagian sahabat mencari musuhnya. Ketika dia dapati musuhnya, ternyata hidungnya terputus, tubuhnya kena tikaman. Kemudian mereka mendapati bahwasanya tubuh-tubuh mereka berubah berwarna hijau. Pada saat itu malaikat tahu, dari kaum musyrikin yang tubuhnya berwarna hijau itu dibunuh oleh para malaikat. Para malaikat. Maka malaikat pun ikut serta di dalam peperangan Badar. Ini tentara Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yang menolong kaum muslimin di dalam peperangan Badar. Di antara tentara Allah yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menimpakan rasa takut di hati orang-orang musyrikin. Mereka mendapati ketakutan yang sangat ketika berhadapan dengan kaum muslimin. Makanya Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, kata Nabi, "Nusirtu birru'bi masyirat sahrin." Kata Nabi SAW, "Nusirtu birru'bi masyirat syahrin." Kata Nabi SAW, saya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditimpakan rasa takut di hadapan musuhku semenjak perjalanan 1 bulan. Jadi 1 bulan perjalanan sebelum berhadapan dengan orang musyrikin, orang-orang musyrikin itu mengalami rasa takut. Mereka mendapati dalam diri mereka ketakutan yang sangat luar biasa. Sehingga para ulama mengatakan ini diantara bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di antara pertolongan Allah yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan di hati-hati kaum mukminin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum mukminin bisa tidur pada malam peperangan. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy ditimpa dalam kegelisahan dan mereka tidak bisa tidur. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Id yughashikumun nu'as amanatan minhu." Ketika kalian diliputi rasa ngantuk sebagai keamanan bagi kalian, kata Allah, amanatan minhu. Ini menunjukkan bahwasanya kaum mukminin dilanda ketenangan.
Orang itu kalau kada tenang ada kau guring. Pian kalau banyak berpikiran, utang sana kemari pasti ada kau guring malam. Banyak berpikiran. Maka sahabat di dalam medan peperangan, isuknya berperang, Allah timpakan ketenangan di hati mereka sehingga mereka bisa tertidur. Bayangkan dengan orang-orang kufar Quraisy. Kemudian di antara pertolongan Allah yang sangat ajib, ya, sangat luar biasa adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan dua pasukan ini melihat orang kufar Quraisy melihat bahwasanya pasukan kaum mukminin itu sedikit. Orang-orang muslimin melihat Allah jadikan pasukan orang kufar Quraisy juga sedikit. Jadi orang kufar Quraisy melihat pasukan orang muslimin sedikit. Orang muslim juga melihat pasukan kufar Quraisy juga sedikit. Padahal Anda tahu pasukan kaum muslimin di dalam peperangan Badar kurang lebih 300 ya 14 orang. Adapun kaum kufar ya mereka jumlah pasukannya berapa? 1000 orang. Ada mengatakan 950. Kenapa Allah jadikan ya pandangan orang kafir sedikit, pandangan kaum muslimin juga sedikit? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin membuat makar kepada orang-orang kufar Quraisy. Kenapa? Karena kufar Quraisy ini kalau mereka tahu jumlah kaum mukminin itu banyak, maka mungkin mereka akan pulang. Tidak jadi berperang. Ya, tidak jadi berperang. Tetapi Allah jadikan mereka pandangan mereka cuma sedikit. Makanya ketika orang kufar Quraisy ya melihat ya orang mengirim pasukan mereka memata-matai kaum mukminin berapa jumlahnya? Kemudian dikatakan jumlahnya ada kurang lebih 300. Apa yang dikatakan oleh Abu Jahal? Kata Abu Jahal, hum akalu jazuran. Mereka hanya memakan satu unta. Berarti jumlah mereka cuma 100. Itu yang menjadikan Abu Jahal semangat luar biasa berperang. Makanya dia tidak membiarkan satu pun dari orang kufar Quraisy untuk mundur. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan orang kufar Quraisy masuk dalam medan peperangan. Ya, masuk dalam medan peperangan. Makanya Abu Jahal bersemangat bujur, ya. Sama seperti kita, ya. Karena mereka tahu jumlah mereka banyak 1000 orang. Antum kalau mendengar ya, walaupun antum ini pengoncot, ya. Walau antum ini pengoncot ya, tapi jumlah antum ini 10 ikung. Kemudian antum dipadahkan di situ ada preman jago seikung aja, pasti antum berani antum tantang mana premannya. Iya. Pasti antum datangi, tukutan kada tukutan, mana orangnya sini aku cari. Ini ber-10, ber-15 ya. Walaupun ini pengoncot kan jadi pengoncot. Iya. Kenapa? Karena lawan di depannya sedikit. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahwasanya lawan Abu Jahal menganggap bahwasanya kaum muslimin itu jumlahnya sedikit. Sehingga dia begitu semangatnya berperang. Iya. Kaum muslimin pun juga demikian. Allah Subhanahu wa taala jadikan bahwasanya mereka melihat, padahal kaum muslimin tahu Nabi juga mengirim mata-mata untuk mengetahui jumlah pasukan orang kufar Quraisy. Diketahui mereka makan 10 ekor onta sehari. Tapi kaum muslimin melihat jumlah mereka cuma sedikit. Untuk apa? Untuk menjadikan kaum muslimin semangat di dalam berperang. Dan subhanallah Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akibat tersebut ya, makanya Allah katakan di dalam Al-Qur'an, kata Allah, wa id yurikumuhum idil taqaitum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah perlihatkan kepada mereka ketika bertemu dengan kalian, di mata kalian mereka sedikit, kata Allah, dan kalian di mata orang kufar Quraisy juga sedikit, ya. Liyaqdiyallahu amran maf'ula, karena Allah ingin menetapkan perkara-perkaranya, karena Allah ingin menetapkan, ingin kehancuran bagi orang-orang kufar Quraisy. Makanya Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda lihat ya bagaimana ya bersemangatnya bagaimana semangatnya Abu Jahal di dalam berperang
dan itu menyebabkan terbunuhnya Abu Jahal. Menyebabkan terbunuhnya Abu Jahal. Maka kata para ulama, terbunuhnya Abu Jahal ini tidak bisa dipikirkan. Kenapa tidak bisa dipikirkan? Bahwasanya secara akal Abu Jahal ini, ya, Abu Jahal ini tidak bisa dibunuh secara akal oleh orang yang membunuh Abu Jahal ini. Kenapa? Karena Abu Jahal ini dikelilingi oleh pasukan yang begitu banyak. Dikelilingi oleh pasukannya begitu banyak. Tetapi yang membunuh Abu Jahal ini 2 orang anak kecil. Yang membunuhnya cuma 2 orang anak kecil yang usianya 13 tahun atau lebih. Yang membunuh Abu Jahal. Bayangkan, panglima orang kufar Quraisy yang terhebat di kalangan mereka dibunuh oleh anak kecil. Hati-hati loh anak kecil ini. Jangan dianggap remeh. Taib. Apa dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf menceritakan bagaimana terbunuhnya Abu Jahal. Kata Abdurrahman bin Auf, beliau sebutkan hadis ini dalam Sahih Bukhari. Inilah fi shaf yaum Badrin. Ketika saya berada di dalam barisan di dalam peperangan Badar, idil tafata fa idza an yamini, kata beliau, tiba-tiba di samping kananku, wa an yasari, dan di samping kiriku, fityan hadis as-sin. Ada 2 orang pemuda yang balita, muda yang masih kecil usianya, kata beliau. Mu'ad, ya, yang di sisi kanan beliau bernama Mu'ad ibni Amr ibni Jamuh, umur beliau adalah 13 tahun. Di samping kiri Abdurrahman bin Auf, Muawwid ibni Afra, yang usianya kurang lebih 14 tahun. Kemudian berkata Abdurrahman bin Auf, "Faka'anni lam amin bimakanihima." Kata Abdurrahman bin Auf, saya tidak merasa aman dengan posisi mereka berdua. Saya takut dengan posisi mereka berdua. Id qala li ahadihima sirran min sahibihi. Kata Abdurrahman bin Auf, satu orang ini menyenggolku, berbisik-bisik denganku. Yaitu Mu'ad. Ya, Mu'ad berbisik-bisik kepada Abdurrahman bin Auf. Apa bisikannya? Kata Mu'ad, "Ayu am, arini Aba Jahlin." Kata Mu'ad, "Wahai pamanku, tunjukkan kepadaku mana Abu Jahal." Kemudian, faqultu ya ibna ahi, fama tasna'u bihi. Abdurrahman bin Auf heran, "Wahai anak saudaraku, apa yang ingin kau perbuat dengan Abu Jahal tersebut?" Kata anak ini, "Ukhbirtu annahu yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya diberitakan Abu Jahal ini mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencela Rasulullah, "Walladzi nafsi biyadihi, la in ra'aituhu la yufariqu sawadi sawadahu." Demi Allah yang jiwaku di tangannya, jika saya melihatnya saya tidak akan lepaskan kulit saya dari kulitnya. Ya, akan saya bunuh dia. Saya tidak akan lepaskan dia, kata dia. Kemudian hatta yamutal ajal minna, sampai Abu Jahal lebih dulu meninggal daripada kami. Ya, dia siap mati, anak kecil, subhanallah. Ya. Kemudian setelah itu kata Abdurrahman bin Auf, wa ghamazanil akhar. Yang samping kiri pun juga menyenggolku, kata beliau. Dan dia juga berbisik-bisik. Kata Abdurrahman bin Auf, faqala li misla hadza. Dia pun berkata seperti dikatakan oleh saudaranya tadi. Falam ansub, dan tidak berapa lama, kata Abdurrahman bin Auf, nazartu ila Abu Jahlin yajulu finnas. Tidak berapa lama saya melihat, kata Abdurrahman bin Auf, Abu Jahal sedang berperang dan dia dikelilingi oleh pasukannya. Kemudian kata Abdurrahman bin Auf kepada 2 pemuda ini, "Ala tarayan, apakah engkau tidak melihat? Hadza sahibukum alladhi tas'alani anhu." Kata Abdurrahman bin Auf, itulah orang yang engkau cari. Yang tadi kalau ditanyakan itu orangnya, itu Abu Jahal. Kemudian 2 orang ini pun ketika melihat Abu Jahal, ya, subhanallah, disebutkan di dalam riwayat Musnad Ahmad bagaimana Mu'ad membunuhnya. Mu'ad membunuhnya dengan pembunuhan yang sangat ajib. Ya. Dan ini luar biasa. Dibunuh dengan cara yang sangat aneh. Sebetulnya siapapun bisa menahan tangkisannya ini. Tapi pembunuhannya luar biasa. Gimana dia membunuh Abu Jahal? Dikatakan di dalam Musnad Ishaq Ibn Rahuya, diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqatul Kubra, menceritakan bagaimana Mu'ad ini dan Muawwidh ini membunuh Abu Jahal dengan cara pembunuh yang sangat ajib. Dikatakan, kata Mu'ad, kata dia, "Sami'tul qaum wa Abu Jahlin fi mislil harajah
saya mendengar ya suatu kaum bahwasanya Abu Jahlin ya seperti haraj, seperti hutan yang lebat ya. Artinya dia dikelilingi oleh pasukan yang sangat banyak. Kemudian kata beliau, falamma sami'tuhu, kata Mu'ad, ja'altuhu min sya'ni fasumtu nahwahu. Ketika saya mengetahui itu Abu Jahal, kata beliau, maka saya datang pun mendekatinya. Kemudian saya berusaha bertahan di tempat saya, kata beliau. Falamma amkanani hamaltu alaihi. Ketika memungkinkan aku mendekatinya, maka saya dekati, kata beliau. Kemudian setelah itu, maka saya pukul Abu Jahal. Fadarabtuhu darbatan. Maka saya pukul Abu Jahal kakinya, kata dia, dengan pedang saya. Atammat qadamu binisfi saqih. Maka betisnya terlepas dari tubuhnya. Kata beliau, fa wallahi ma syabbahtu hina tahat illa bin nawati tatir min tahti murdihatin nawah hina yadribu biha. Kata beliau, kakinya terputus, terlepas dari tubuhnya bagaikan biji-biji kurma ya, Anda lempar dari kurma. Kalau orang melempar dari biji kurma, lemparnya sangat jauh. Seperti itu terpelacungnya kakinya Abu Jahal. Ini adalah sesuatu yang di luar kebiasaan. Bayangkan Abu Jahal dikelilingi oleh pasukannya. Kemudian yang memukul ini adalah anak kecil. Mudah Abu Jahal menangkis. Mudah sekali Abu Jahal menangkis. Kalau ditangkis Abu Jahal kena kaki Abu Jahal, itu tidak sampai ke sana melacungnya. Bayangkan, kata dia, terbang seperti terbangnya biji kurma. Ya. Ini ajib, ini luar biasa. Ini pukulan yang sangat dahsyat. Antum kalau memukul mata kaki orang, menimpas kaki orang, kada terpelacung kakinya. Itu sekali pukul berkali-kali baru terlepas. Ini satu kali pukulan, iya, kaki Abu Jahal terlepas, terlempar. Dengan pukulannya siapa? Mu'ad. Dan yang memukul ini kelana usia 13 tahun. Ya. Kemudian setelah itu, setelah Abu Jahal ya, ketika Abu Jahal ya ditimpas kakinya, diputuskan kakinya oleh Mu'ad, datang Mu'awwidh. Mu'awwidh pun datang, kemudian ditikam-tikam Abu Jahal oleh dia. Ketika ditikam-tikam Abu Jahal, ditusuk-tusuk Abu Jahal, datang Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pun menggorok lehernya Abu Jahal. Ya, dipenggal lehernya Abu Jahal oleh Abdullah bin Mas'ud. Makanya ahlu sejarah berselisih. Siapakah yang membunuh Abu Jahal? Apakah Mu'ad? Apakah Mu'awwidh? Apakah Abdullah bin Mas'ud? Maka Mu'ad dan Mu'awwidh ini pun datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, ana qataltu Abu Jahal. Wahai Rasulullah, saya membunuh Abu Jahal. Kata Mu'awwidh, la, saya yang membunuh, kata dia. Masih anak kecil, biasa bertengkar. Iya. Kata wahai Rasulullah, saya yang membunuh Abu Jahal. Kemudian yang satu, tidak, saya yang membunuhnya. Saya yang membunuhnya. Kemudian kata Nabi sallam, arini kata Nabi sayfakuma. Kata Nabi sallam, tampakkan kepadaku mana dua pedang kalian. Saya mau lihat, kata Nabi, mana dua pedang kalian. Maka ditampakkan kedua pedangnya. Fanadhara ila sayfain fawajada ad-dima ala kila sayfain. Kemudian Nabi melihat kedua pedang tersebut berlumuran dengan darah. Kemudian kata Nabi SAW, kilakuma qatalahu. Kata Nabi SAW, kalian berdua telah membunuhnya. Kedua-duanya betul. Kalian kedua-duanya membunuhnya. Iya. Subhanallah. Dan ini tentunya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan anak kecil membunuh seorang ya panglima kufar Quraisy, ya, dengan pembunuhan yang luar biasa. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW di dalam peperangan Badar adalah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan orang-orang kufar Quraisy berselisih. Makanya di antara mereka ya ada yang tidak mau ikut perang. Di antaranya adalah Akhnas ibn Syariq. Beliau tidak mau ikut berperang. Kata beliau, tidak ada faedahnya kita berperang untuk apa? Yang asalnya pasukan kufar Quraisy menjadi 1.000 orang lebih, berkurang menjadi 1.000 orang. Dan di antara orang-orang kufar Quraisy mereka berselisih. Makanya disebutkan oleh Nabi, ada yang ikut dalam kondisi terpaksa. Ada yang ikut dalam kondisi ketakutan seperti Umayyah ibni Khalaf. Dan itu menjadikan pasukan orang kufar Quraisy menjadi pasukan mereka adalah pasukan yang lemah.
Dengan itu Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin di dalam peperangan Badar. Maka ini singkat cerita ya, peristiwa peperangan yang terjadi di dalam peperangan Badar. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silahkan. Kalau mau bertanya. Baik. Nah, jadi kan Allah menurunkan bantuan para malaikat dengan 1.000 malaikat. Apakah tetap ada gugur dari kaum muslimin dalam perang Badar? Baik. Apakah ada gugur di kalangan kaum muslimin di dalam peperangan Badar? Ada. Di antara ada 14 orang. Di antaranya adalah saudara Sa'ad bin Abi Waqqas, Umair ibni Abi Waqqas. Umair bin Abi Waqqas juga salah satu sahabat Nabi SAW yang gugur di dalam peperangan Badar. Usia beliau pada saat itu 16 tahun. Umair ini pada saat itu Nabi SAW menyeleksi pasukan. Umair ini berlindung di antara orang-orang Ghana biar tidak kelihatan Nabi SAW. Karena dia pendek. Akhirnya dilihat oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ngapain kau sembunyi-sembunyi? Ya, saya ikut berperang, kata dia. Saya ingin ikut berperang. Akhirnya dilihat oleh Nabi. Ya, dia sembunyi dilihat oleh Nabi. Kemudian ditanya oleh Nabi, untuk apa ikut berperang? Ditolak oleh Nabi karena usianya masih muda, 16 tahun. Akhirnya ketika ditolak, dia pun nangis. Ya, dia meneteskan air matanya karena dia ingin berperang, saya ingin jihad. Saya ingin mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi tidak tega melihat dia, kemudian disuruh Nabi ikut kembali. Ya, ketika ikut berperang, maka Umair terbunuh ya di dalam peperangan Badar. Ada 14 orang kaum muslimin terbunuh di dalam peperangan Badar. Dan insya Allah nanti kita akan jelaskan ya siapa-siapa yang terbunuh di dalam peperangan Badar. Wallahu taala alam. Taib. Ada lagi yang lain? Untuk ikut berperang. Sedangkan tadi dikisahkan bahwa 2 orang yang membunuh Abu Jahal adalah anak-anak yang berumur 13 dan 14 tahun. Mohon anunya Ustaz. Iya. Kenapa Nabi SAW menerima sebagian ditolak? Karena ada sebagian anak kecil diterima oleh Nabi SAW karena mereka memiliki keahlian. Sebagaimana diceritakan, ada sebagian sahabat ditolak oleh Nabi, kemudian dia protes, kenapa saya diterima? Kenapa saya ditolak? Yang itu diterima. Padahal saya kalau bergulat lebih hebat daripada dia. Kata Nabi SAW, ayo bergulat. Dan dia menang bergulat. Akhirnya diterima oleh Nabi SAW. Sebagian ditolak oleh Nabi karena Nabi melihat tidak ada kafaat, tidak ada kemampuan dia untuk berperang, sehingga ditolak oleh Nabi SAW. Sebagian diterima karena Nabi melihat dia punya keahlian. Ada anak kecil itu jago memanah, ada yang pintar bermain pedang dan semisalnya. Makanya diterima oleh Nabi SAW. Kemudian tadi saya sedikit kelupaan menjelaskan faidah bahwasanya Nabi SAW ketika menolak orang kaum musyrikin yang sahabat ingin berperang bersama Nabi, ditolak oleh Nabi karena dia belum masuk Islam, bukan berarti di sini tidak boleh meminta bantuan dengan orang musyrikin. Nabi SAW menolak, kata para ulama ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, Nabi menolak karena Nabi tahu orang ini akan masuk Islam berdasarkan wahyu. Makanya Nabi tolak. Pendapat yang kedua, tidak itu sebabnya. Nabi SAW menolak mereka ikut berperang karena orang kafir tidak aman dari sisi berkhianat. Maka di dalam peperangan itu tidak boleh ada yang berkhianat, karena itu akan menghancurkan kaum muslimin. Makanya Nabi SAW tidak mengatakan saya tidak mau meminta tolong karena Nabi belum merasa aman dengan khianatnya orang kafir. Makanya kata para ulama, apakah boleh kaum muslimin minta bantuan dengan orang musyrikin ketika berperang atau dengan orang kafir? Kata para ulama boleh kalau diketahui dari sisi mereka tidak berkhianat. Kalau diketahui mereka tidak berkhianat di dalam peperangan, mereka betul-betul membantu, maka kata para ulama boleh meminta bantuan. Tapi kalau seandainya tidak aman dari khianat mereka, maka tidak boleh meminta bantuan dengan orang-orang musyrikin. Wallahu taala alam. Taib. Ada yang lain? Silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi, mau nanya, kalau tadi kan dijelaskan kalau Abu Jahal itu dikelilingi oleh pasukan-pasukan itu Ustaz ya? Ya. Nah, kalau di kaum muslimin di Rasulullah itu adalah yang sahabat yang menjaga Rasulullah itu mengelilingi, sama kalau setiap perang saya ulun nih nggak pernah mendengar tugas Umar sama Abu Bakar itu di mana Ustaz ya? Kalau pas lagi perang itu Ustaz. Iya. Syukran, jazakallahu khair. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Di mana Nabi SAW? Apa Nabi dikelilingi oleh sahabat? Nabi juga ada sahabat yang bersama Nabi SAW. Makanya kadang-kadang Nabi SAW berganti naik. Kadang Nabi naik kuda, kadang kuda Nabi dinaiki oleh Ali bin Abi Thalib. Kadang-kadang Nabi saling gantian.
Tetapi tentu saja ada sahabat yang menemani Nabi SAW di dalam berperang. Tapi tidak seperti Abu Jahal dikelilingi oleh pasukannya. Dan itu terjadi dalam peperangan Uhud. Juga Nabi dikelilingi oleh sebagian sahabat. Dan tabiat berperang, kalau mereka terdesak, pasti dalam peperangan itu orang akan menyelamatkan panglimanya, akan dikelilingi. Panglima itu akan dikelilingi oleh pasukannya. Karena tujuan utama mereka adalah kalau panglima itu terbunuh, maka peperangan akan kalah, sudah selesai. Karena yang mengatur strategi ada panglima perang. Maka strategi peperangan itu pasti panglima itu akan dijaga agar terhindar dari tusukan tebasan musuh. Kemudian di mana Umar dan di mana Abu Bakar As-Siddiq di dalam peperangan? Umar dan Abu Bakar sebagai prajurit biasa. Menjadi prajurit biasa. Makanya tadi kita ceritakan bagaimana Umar bin Khattab membunuh pamannya dari saudari ibunya. Dan juga Abu Bakar bagaimana dia berperang mencari anaknya. Dia ingin karena pada saat itu Abdurrahman belum masuk Islam. Maka Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di dalam peperangan biasanya beliau jadi prajurit, tidak menjadi panglima, dan itu kebanyakan peperangan yang diikuti oleh Abu Bakar dan diikuti oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wallahu taala alam. Baik. Ada lagi yang lain? Cukup? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya, apakah orang kafir itu melihat para malaikat yang membantu kaum muslimin? Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Iya, orang kafir yang mereka melihat karena malaikat berubah menjadi manusia. Jadi malaikat wujudnya wujud bashar, wujud manusia. Maka mereka melihat, sahabat melihat, kaum mukminin melihat, Nabi SAW melihat, dan orang-orang kufar pun juga melihat malaikat. Karena malaikat diubah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berubah menjadi manusia. Maka orang muslim melihat, orang kafir pun melihat. Kenapa malaikat dirubah menjadi manusia, ikut berperang? Karena sunnatullah, Allah tuh juga tidak menjadikan seseorang itu langsung menang begitu saja. Padahal mudah bagi Allah. Walaupun Nabi tidak berperang, Allah kirim Jibril menenggelamkan orang kufar Quraisy, sudah selesai. Tapi Allah tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala melihat kesungguhan hambanya, sunnatullah. Maka orang itu kalau dia ingin sampai pada tujuan, dia harus berusaha, termasuk di dalam peperangan. Sampai usaha maksimal, datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik. Saya kira cukup. Ada yang bertanya? Enggak. Taib, nggih. Mendengar cerita tentang perang Badar ini yang malaikat turun, itu di suatu riwayat ada ceritanya tuh kalau bekas tebasan dari malaikat itu kayak luka terbakar, itu sahih lah Ustaz. Itu aja Ustaz. Disebutkan berwarna, bisa jadi karena warna hijau itu bisa jadi maknai luka terbakar, bisa jadi itu penafsiran makna aja, makna. Tapi yang dijelas adalah berbekas hijau, disebutkan bahwasanya tebasan malaikat itu berbekas menjadi hijau warna kulitnya, dan itu bisa jadi dimaknai dengan seperti semacam luka terbakar. Wallahu taala alam. Taib. Saya kira cukup. Ada? Enggak ada, taib. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.